Nah ini pertanyaan papa yang paling sering saat konsul dengan SPOG. Boleh nggak sih berhubungan intim saat hamil? Saya dengan Dokter Cesar SPOG. Hai moms. Boleh nggak ya? Tentu jawabannya adalah boleh saja. Sebetulnya berhubungan intim saat hamil hampir tidak ada hubungannya dengan keguguran. Jadi selama hamil sebetulnya berhubungan sangat-sangat boleh dilakukan karena sebetulnya ada lapisan yang melindungi mulut rahim mams saat hamil sehingga berhubungan itu tidak menjadi berbahaya. Yang mams perlu tahu, selama kehamilan janin itu sudah terlindung oleh selaput ketuban, cairan ketuban, dan juga ada selaput lendir yang menjadi barrier di mulut rahim mams sehingga berhubungan tidak akan menjadi masalah. Sebagian besar keguguran saat kehamilan itu disebabkan oleh pertumbuhan janin yang kurang baik. Kurang lebih udah menjelaskan dong ya. Jadi nggak usah takut lagi mams. Kalau ada pertanyaan boleh drop komen di sini. Sampai ketemu. Bye bye. Gimana sih menghadapi morning sickness? Saya dengan Dr. Cesar Nurfiansyah, SPOG. Hai mams. Oke, morning sickness itu adalah sesuatu yang tentunya akan dirasakan hampir semua ibu hamil. Bener gak sih? Nah, setiap pagi mual muntah, terus siang juga sebetulnya juga mual, malam juga mual juga. Nah, gimana sih tipsnya untuk menghindari terjadinya morning sickness? Yang pertama, mams harus menyadari dulu bahwa mams sedang hamil. Nah, kalau mams sudah sedang hamil, tentunya banyak perubahan dalam tubuh mams. Salah satunya adalah adanya produksi hormon kehamilan atau beta HCG yang meningkat. Mams perlu tahu kalau beta HCG itu adalah hormon yang salah satu efeknya adalah membuat mams menjadi mual. Kalau mams sudah menyadari, tentunya mams akan lebih bisa prepare untuk mengatasi morning sickness. Yang pertama, jangan lupa untuk ngemil tiap 2-3 jam sekali ya mams. Yang kedua, hindari dong makanan yang dapat mengiritasi lambung mams lebih mudah. Apa saja itu? Makanan yang pedas, makanan yang terlalu asam, dan berbagai macam makanan yang dapat mengiritasi. Misalnya juga bisa jadi makanan yang terlalu bersantan, berminyak, atau berkolesterol tinggi. Yang ketiga, saat mual muntah datang, mams boleh minum yang sedikit manis atau yang lebih segar, misalnya jus buah-buahan, atau juga bisa makan kue. Yang keempat, jika mual muntahnya berat, mams boleh juga minum obat-obatan anti mual. Tentunya harus konsultasi dulu ya kepada dokter mams. Kalau ada pertanyaan lain, boleh drop komen di sini. Sampai ketemu lagi mams. Bye-bye. Ibu hamil nggak boleh minum kopi. Yang benar. Saya dengan Dr. Cesar Nurfiansyah, SPOG. Hai mams. Ya, banyak banget yang bilang kalau ibu hamil itu nggak boleh minum kopi. Nah, bener nggak sih, mams? Sebetulnya minum kopi nggak ada masalah. Memang kopi itu mengandung kafein, mams. Tapi dikatakan pada banyak penelitian, asupan kafein 200 mg per hari pada ibu hamil itu masih dalam batas yang normal. Sehingga mams boleh minum kopi kok setiap harinya. Setiap hari boleh minum 1 gelas kopi, boleh cappuccino, boleh ice latte atau americano, terserah. Tapi setidaknya hanya 1-2 serving saja sehari ya mams. Begitu juga dengan teh. Teh juga boleh karena kafeinnya lebih sedikit mams. Tapi ingat mams, jangan melebihi 300 mg per hari ya. Beberapa penelitian juga mengatakan kelebihan kafein saat hamil berhubungan dengan berat badan bayi lahir rendah ya mams. Jadi harus bijaksana dalam mengkonsumsi kopi. Bukan nggak boleh ya mams. Kalau ada pertanyaan boleh drop komen di sini. Sampai ketemu lagi mams. Bye. Bentuk perut dan kondisi kulit ibu hamil menentukan jenis kelamin. Masa sih? Saya dengan Dr. Cesar SPOG. Halo mams. Banyak yang bilang bentuk perut itu menentukan jenis kelamin bayi mams. Bener nggak sih? Sebetulnya nggak ada hubungannya loh bentuk perut dengan jenis kelamin. Banyak yang bilang kalau perut mams itu bulat, anaknya cowok. Sedangkan kalau misalnya dia lebar, anaknya cewek. Iya nggak tuh? Iya kan? Pada dasarnya, pada trimester 2 akhir sampai dengan trimester 3 awal, gerakan janin sudah mulai terasa juga kan mams, dan biasanya posisi janin itu masih bisa dinamis sampai dengan 30 minggu. Sehingga kalau saat posisi bayi sedang lintang, tentunya posisi perut jadi lebih lebar kan tampaknya, sedangkan kalau sedang memanjang kelihatannya lebih bulat. Sehingga ini adalah mitos. Jadi tidak benar ya mams. Sedangkan kondisi kulit juga menentukan. Katanya kalau kulitnya kusam berarti anaknya cowok. Sedangkan kalau kulitnya bagus
berarti anaknya perempuan. Jadi gimana dong kalau moms itu rajin merawat kesehatan kulit selama kehamilan? Anaknya cewek semua dong. Lagi-lagi ini adalah mitos ya moms. Tapi tentunya merawat kulit saat kehamilan itu sangat perlu, sehingga moms selalu tampak cantik dan bersinar di depan papa. Kalau ada pertanyaan lagi boleh drop komen di sini ya moms. Sampai ketemu lagi. Bye.